Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas R12, R13, dan SK S1K. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita lanjut pembahasan di materi sebelumnya yang sudah pernah saya berikan. Nah, ada dua materi tersisa, materi terakhir untuk sesi hari ini. Jadi hari ini atau minggu ini merupakan minggu terakhir dari perkuliahan kita untuk mata kuliah pengantar teknik informasi. Terima kasih pada mahasiswa saya yang sudah mengikuti perkuliahan saya sejak semester sampai akhir semester ini. Jadi dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Walaupun selama ini kita melakukan perkuliahan melalui online ya. Jadi online learning system. Jadi tanpa tatap muka secara langsung, tapi insya Allah pembelajaran selama yang saya terapkan yaitu video ya bisa lebih efektif dan efisien. Oke, untuk dua materi tersisa hari ini yang saya ingin bahas adalah mengenai perancangan pengembangan sistem infrastruktur data dan informasi. Nah, bicara mengenai pengembangan sistem informasi, nah, sistem development itu adalah proses menganalisa situasi dan kondisi suatu bisnis tertentu, merancang suatu solusi sistem untuk meningkatkan situasi dan kondisi tersebut, serta menyediakan SDM, finansial, serta sumber daya IT yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan solusi tersebut. Dan kemudian bicara mengenai siklus pengembangan sistem. Jadi dalam pengembangan sistem kita perlu adanya life cycle, sistem life cycle. Jadi pengembangannya secara sistem life cycle. Nah, kenapa perlu siklus ya? Perlu siklus dalam mengembangkan sistem. Agar apa? Agar dalam mengembangkan sistem ya kita perlu tahu dan kita perlu mengerti ya seperti apa yang dibutuhkan oleh si user akan sistem yang dibangun, dan kita perlu tahu seberapa layak ya sistem tersebut bisa diterapkan di lingkungan atau di environment user. Sehingga apa? Ketika nanti sistemnya live atau sistemnya sudah diimplementasikan di lingkungan user, tidak akan memberikan perspektif negatif akan sistem yang dibangun. Nah, sehingga apa? Berarti pengembangan yang dilakukan oleh kita sistem informasi tersebut merupakan pengembangan yang sudah mature. Nah, saya bilang mature, berarti sudah tahu dampak risiko dan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dan bagaimana bisa memberikan kenyamanan kepada user ketika menggunakan aplikasi atau sistem informasi tersebut. Dulu saya pernah belajar di perkuliahan di S1 maupun S2 dulu ya, maupun S2 tetap diulangin lagi materi yang sama, tapi lebih expert. Ya, kalau bicara mengenai siklus dalam mengembangkan sistem, dulu saya
diperkenalkan oleh dosen saya itu disebut atau dikenal dengan nama PADI. P-nya itu diambil dari kata planning. Jadi apa? Kita perlu merencanakan terlebih dahulu dari sumber dayanya, dari kebutuhan si usernya akan IT. Dan kita perlu tahu berapa besar anggarannya, dan ini bergaris lurus dengan bagaimana mengembangkan suatu proyek, atau bergaris lurus dengan manajemen proyek. Karena kalau bicara pengembangan IT, nah, ketika sudah dibutuhkan informasi kebutuhan user, maka bisa menjadi prospek dan bisa menjadi suatu proyek yang nantinya bisa dijalankan selama proyek tersebut berjalan. Jadi ada nilai plusnya, ada nilai manajemennya secara umum. Nah, ketika requirement telah selesai dalam fase planning, nah A-nya itu kita kenal adalah analysis. Jadi setelah aplikasi tersebut direncanakan atau di planning, berikutnya adalah menganalisa. Kita perlu menganalisa informasi yang nanti kita terapkan kepada user itu seperti apa. Seberapa besar skopnya, lingkupnya. Kemudian seberapa kompleks aplikasi atau stimulasi yang kita paham. Ketika kita implementasikan, tidak dapat memberikan dampak negatif di tahap desain atau analisa, di tahap analisa. Kemudian di tahap ketiga itu atau D itu disebut tahap desain. Setelah aplikasi direncanakan, di planning, kemudian dianalisa, baru dirancang. Jadi kita rancang dengan menggunakan bantuan tools, asal menggunakan tools seperti DFT, bisa menggunakan tools seperti use case, flowchart, misalnya, di mana tools tersebut dapat membantu kita untuk menggambarkan atau merancang flow, aplikasi tersebut dibangun seperti apa. Nah, setelah selesai merancang, kemudian tahap terakhir adalah mengimplementasi. Menerapkan, tapi sebelum kita mengimplementasi perlu diuji terlebih dahulu. Nah, pada tahap PADI tersebut ada 4 tahapan siklus pengembangan sistem. PADI tersebut merupakan konsep siklus pengembangan sistem yang sudah dari awal pernah dicanangkan atau didesain, dikonseptualkan oleh siklus pengembangan sistem pertama yang kita kenal adalah metode atau model waterfall atau air terjun. Nah, kalau kita lihat di gambar di depan di PDF, nah ini masih dalam satu konseptual yang sama. Kita sebutnya konseptual model air terjun atau waterfall model. Nah, biasanya waterfall model itu merupakan model yang paling dasar dan paling awal diperkenalkan oleh para praktisi IT dalam mengembangkan
sistem informasi. Nah, rekayasa perangkat lunak atau RPL atau tersebut software engineering, menurut Richard Hurley pada tahun 85 adalah suatu aspek teknologi dan manajemen yang berkaitan dengan produksi dan maintenance yang sistematis terhadap produk software yang dibuat dan dimodifikasi tepat waktu dalam perkiraan biaya tertentu. Bisa dibilang, makanya ketika dalam pengembangan sistem itu bergaris lurus dengan pengelolaan proyek, ya. Karena dalam pengelolaan proyek itu pasti ada perkiraan biaya, estimasi biayanya, perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, serta waktu. Perangkat lunak dibuat karena adanya kebutuhan dari customer. Nah, kebutuhan customer dibagi dua. Pertama, kebutuhan fungsional, yaitu merupakan kebutuhan yang dilihat dari mata pengguna atau user atau manajemen. Kemudian kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan karena adanya kendala pada pengoperasian seperti kendala waktu, kendala proses, keterbatasan kemampuan peralatan input-output, dan lain-lain. Nah, perancangan lunak, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perancangan terstruktur, perancangan berorientasi objek. Perancangan terstruktur bukan perancangan klasik yang terdiri dari 4 tahapan. Perancangan data, yaitu menggunakan DFT, yaitu saya bilang, dalam desain kita perlu tools ya. Nah, tools yang itu kita bisa pakai itu DFT. Ya, mulai dari diagram konteks, diagram nol, diagram benci, kemudian diteruskan atau diolah lagi menggunakan ERD. Nah, DFT, ERD di sini merupakan tools ya, tools yang kita pakai untuk bisa merancang si sistem informasi. Nah, bukan yang saya maksud tools softwarenya. Tools untuk softwarenya kita bisa pakai berbagai macam produk. Bisa kalian gunakan misalkan menggunakan Visio atau menggunakan aplikasi contohnya seperti aplikasi yang lain seperti contohnya seperti Draw.io dan sebagainya. Dan di mana aplikasi tersebut ya benar banyak ya. Silakan bisa kalian cari juga. Ada yang bayar, ada juga yang open source. Ya. Kemudian tools tadi ya yang kita bahas, yaitu kedua adalah perancangan arsitektur, di mana korelasi program-program dibuat berupa modul-modul dalam bentuk bahan terstruktur. Kemudian ada perancangan interface, yaitu berupa tampilan antarmuka atau display pada menu di layar sistem. Serta perancangan prosedur, berupa detail step by step dalam tiap program atau modul yang dapat berupa narasi dan flowchart. Perancangan berorientasi objek merupakan perancangan yang berdasarkan kepada objek-objek sebagai representasi objek-objek di alam, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Perancangan berorientasi objek dikelompokkan menjadi 3 bagian tahapan, yaitu analisa behavior, analisa struktural, analisa interaksi berupa sequence diagram dan sebagainya. Nah, pada pengembangan sistem informasi, perlu adanya kita kondisi di mana perlu menganalisa situasi dan kondisi suatu bisnis tertentu, serta merancang suatu sistem untuk meningkatkan situasi dan kondisi tersebut, serta menyediakan SDM, finansial, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan solusi tersebut.
SDLC merupakan tahap yang tepat untuk apa? Untuk dapat membangun atau merancang aplikasi baru. Nah, seperti saya jelaskan di awal, ya, salah satu model yang bisa kita gunakan untuk membangun siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC itu adalah menggunakan model-model yang nanti kita akan bahas. Dan salah satu model tersebut adalah waterfall model, ya, atau model air terjun. Nah, di sini kalian bisa lihat tahapan siklus seperti apa yang tadi awal sudah pernah saya jelaskan. Nah, kemudian, dari lingkup perancangan teknologi operasi, ada satu bagian di mana kita perlu mengumpulkan metode, cara untuk mencapai tujuan, sehingga pelaksanaannya itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kita kenal dengan sebutan metodologi. Ketika kalian membuat tugas akhir, ya, itu kalian nanti akan diminta metodologi apa yang kalian perlukan dalam merancang sistem informasi. Nah, tools atau perangkat bantu yang dibutuhkan untuk membuat metodologi itu adalah dengan menggunakan case. Komputer bukan chart, ya, ini case. Ini case atau kita itu adalah case itu dari pengertian computer aided software engineering, di mana tool ini digunakan untuk proses pengembangan serta didukung dengan suatu prosedur, di mana prosedur ini dapat menetapkan step by step dalam pengembangan perangkat lunak hingga hasilnya selalu sama sesuai dengan standar standarisasi. Nah, berikut teknik pengumpulan data dan alat-alat analisis yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa gunakan wawancara atau kuesioner, berdasarkan dokumen, observasi atau sampling, serta alat analisa lainnya seperti flowchart, TFD, ya, IRT, use case, dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu ada kamus data. Apa itu kamus data? Ketika kita menggambarkan secara detail, ya, flow prosesnya dalam tools diagram seperti TFD, nah kita perlu jelaskan, ya, menjelaskan data deskripsi sistem kamus atau perlengkapan case. Jadi kamus data tersebut itu suatu penjabaran yang menjelaskan bagaimana alat tersebut berjalan, alat tersebut mengalir dalam setiap individu, setiap entitas, dan sebagainya. Kemudian dijabarkan, dijelaskan, ya, dengan menggunakan data description language dari sistem manajemen database. Walaupun di sini kamus data tidak perlu dihubungkan langsung dengan diagram arus data dan formulir kamus data lainnya, tapi perlu dibuat untuk mengetahui setiap entitas, atribut, dan prosesnya. Nah, case
atau computer aided system engineering, yaitu suatu rekayasa perangkat lunak ya komputer, di mana case ini merupakan domain dari perangkat lunak digunakan untuk merancang dan mengimplementasi aplikasi. Mirip seperti CAD ya, atau computer aided design, digunakan untuk merancang produk hardware. Contohnya kita gunakan case. Nah, case tool bisa digunakan untuk mengembangkan software yang berkualitas tinggi, bebas cacat, dan dipelihara. Juga case sering dikaitkan dengan metodologi untuk pengembangan sistem informasi bersama-sama dengan alat otomatis yang dapat digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem informasi, ya bisa kita gambarkan seperti segitiga gitu ya. Dari level bawah ya sampai level atas, mengerucut sampai ke titik yang paling sempit. Nah, kalau bicara mengenai sistem informasi, kita gambarkan seperti ini. Jadi akan segitiga. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem informasi, nah kita bagi jadi tiga level. Ya. Level pertama, level kedua, dan level ketiga. Nah, biasanya level pertama itu diisi oleh sistem informasi yang sering kali dihadapkan atau dipakai atau berinteraksi langsung dengan user. Misalkan seperti TPS atau transaksi processing system. Dan artinya apa? Bukan seperti ATM, ya mesin ATM, ya kemudian mesin CTM, apa CTM? CTM itu adalah cash deposit machine. Ya, kalau misalkan kita pengen setor gitu ya, tekan 1 triliun gitu ya, atau miliar misalkan ya. Jika bank tutup, kita sebenarnya bisa setor ke bank melalui mesin CDM. Jadi ibaratnya mesin teller, mesin setor uang yang dilakukan secara otomatis. Nah, biasanya TPS ini atau POS gitu ya, POS biasanya yang ada di kasir ya, point objection. Nah, ini biasanya dilakukan di tahap-tahap yang berinteraksi dengan user. Nah, di tahap kedua, di level kedua ini harusnya diisi oleh aplikasi-aplikasi seperti sistem informasi manajemen atau MIS, manajemen sistem sama gitu ya. Contohnya seperti aplikasi aplikasi misalkan seperti SAP gitu ya. Atau offset, aplikasi itu data yang dikumpulkan dari TPS atau POS itu kan diolah oleh USA atau SAP ya, sehingga nantinya bisa didapatkan informasi yang lebih detail, sehingga nantinya bisa
dikirim oleh pihak manajemen kepada si pengambil keputusan. Baru di aplikasi paling teratas diisi oleh aplikasi DSS atau Decision Support System. Biasanya Decision Support System itu aplikasi yang sering kali digunakan oleh para pemegang keputusan itu apa? Untuk memutuskan kira-kira langkah apa yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan untuk mengembangkan atau mengekspansi produknya ke masyarakat. Biasanya ini tahapan-tahapan 3 atau 3 level ini seringkali kita dengar ya di masyarakat. Oke, kita balik lagi ke slide tadi. Ya. Jadi TPS ini seringkali kita sering interaksi ya. Kemudian DSS bersama SK dan ISS atau Group Support System. Group Support System itu biasanya seringkali digunakan oleh para pemegang keputusan yang dimana sistem yang dibangun atau sistem yang dipakai itu bisa menganalisa atau bisa memprediksi kira-kira bagaimana atau apa hasil apa yang diperlukan oleh si perusahaan untuk mengambil keputusan. Dan kemudian ada EIS atau Executive Intelligence System. Nah, ini berbasiskan di DSS sama seperti tadi. Nah, expert system lebih canggih lagi. Ya, dia bisa memprediksi, bisa menganalisa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan bla 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 sampai kita bisa menghitung keuntungan atau nilai profit yang dibutuhkan nanti di jangka waktu yang sangat panjang. Jadi di jangka waktu yang panjang. Nah, melihat seperti itu, kita bisa berkira atau bisa melihat nampak jelas dari perkembangan sebelumnya ya, bahwa sistem informasi yang digunakan kurun waktu yang akan datang itu benar-benar bisa berorientasi pada kebutuhan user. Beberapa kebutuhan user tersebut ya seringkali mengubah tatanan atau cara kita melihat atau melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya misalkan seperti mesin ATM. Awal mesin ATM diperkenalkan, ya, merupakan idealisme atau dobrakan inovasi terbaru terhadap teknologi sehingga bisa berdampak akan kebutuhan terhadap teller ya di situ. Dan ketika ATM diperkenalkan, sini pekerjaan sebagai teller pun juga akan berkurang. Sehingga meminimalisir kesalahan dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan teller. Di situ sudah banyak ya, suatu hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi adanya inovasi dan juga sekarang sudah masuk ke industri 4 ya. Di industri 4.0 ini ya, revolusi industri 4.0 ini sehingga pengguna internet yang lebih luas, lebih kena sasaran semua masyarakat, baik masyarakat menengah ke atas dan ke bawah, semua sudah mulai terjamah dengan teknologi. Sehingga bisa jadi beberapa di abad-abad berikutnya pekerjaan, kebiasaan,
bagaimana masyarakat berinteraksi pun juga akan berubah. Nah, bagaimana informasi atau teknologi bisa memberikan dampak yang lebih krusial terhadap masyarakat secara umum di beberapa tahun berikutnya, tahun kemudian ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini di abad-abad informasi. Ya, di mana teknologi memperkenalkan TV atau high definition television, kemudian bagaimana TV bisa berinteraktif, kemudian kita bisa menikmati super high quality information, terus infrastruktur komunikasi yang lebih handal, sehingga beberapa rumah, beberapa distrik, beberapa kota bisa kita kembangkan menjadi smart city dan sebagainya. Ya, teknologi informasi semakin berkembang dan berevolusi, sehingga masyarakatnya, penggunaannya pun juga berevolusi. Nah, sampai sore ini aja untuk materi 14, yaitu materi mengenai perancangan pengembangan sistem informasi. Nah, berikutnya saya akan jelaskan mengenai perkembangan